Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Azima. Saya bersama rekan saya Reka Ikrami Kurniawan. Kami merupakan mahasiswi pendidikan matematika pasca sarjana UPI. Pada video kali ini, kami telah mendiskusikan dan ingin mencoba untuk menyajikan kepada teman-teman dan juga dosen kami, Bapak Profesor Turmudi, sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah Paradigma Penelitian Pendidikan Matematika, yaitu dengan tema Participant Observation. Kita mulai dari pengertian Participant Observation. Participant Observation sering dikenal dengan istilah penelitian terlibat. Ini merupakan metodologi penelitian kualitatif yang sangat banyak digunakan oleh para sosiolog maupun antropolog. Adapun tujuan dari participant observation biasanya digunakan untuk menyelidiki perspektif kelompok dalam suatu komunitas tertentu. Ciri-cirinya yang pertama, participant observation ini lebih menekankan pada peran peneliti sebagai partisipan dalam suatu komunitas. Ciri yang kedua, peneliti atau observer itu tidak hanya mengamati informan itu secara objektif atau dari jauh, tetapi peneliti juga berpartisipasi aktif, terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari si informan atau narasumber. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memahami dinamika keseharian informan, tidak hanya dari sudut pandang orang dalam, tapi juga sudut pandang orang luar. Kemudian ciri yang ketiga, setting penelitian atau latarnya itu biasanya ditentukan oleh lingkungan keseharian si informan. Jadi menyesuaikan si narasumbernya, bukan ditentukan oleh peneliti atau observer. Mari kita simak definisi participant observation menurut para ahli. Menurut Bungin, tahun 2007 mengemukakan terdapat 3 bentuk observasi, salah satunya participant observation. Menurut Bungin, participant observation ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Menurut Martin tahun 2012 menjelaskan observasi partisipan itu merupakan metode etnografi yang mendalam untuk memahami situasi dan perilaku melalui pengamatan keanggotaan dalam suatu kegiatan, konteks, budaya, atau subkultur. Selain itu, Demang dan Sobo menggambarkan bahwa participant observation merupakan metode paling utama dalam melakukan kerja lapangan. Adapun Sensul dan Lecomte mendefinisikan bahwa participant observation ini merupakan proses pembelajaran melalui paparan dan aktivitas keseharian dari partisipan dalam setting peneliti. Observasi partisipatif menurut The Wald tahun 2002 merupakan proses yang memungkinkan peneliti mempelajari aktivitas orang-orang yang diteliti dalam setting alam melalui pengamatan dan partisipasi dalam aktivitas tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga definisi dari participant observation, kita dapat menganalogikan participant observation ini sebagai seolah-olah seperti pendulum atau bandul yang bergerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan begitu seterusnya. Jadi, suatu saat peneliti atau observer ini pada saat di posisi kiri, misalnya, akan berperan seperti partisipan atau peserta. Jadi, mengikuti keseharian dari informan yang tujuannya adalah dalam rangka membangun kepercayaan atau membangun trust. Kemudian, saat di posisi kanan, peneliti itu berperan menjadi seorang peneliti pada umumnya, di mana mereka mengamati, mencatat, menganalisis, dan lain sebagainya. Dan dapat juga pendulum ini bergerak sampai berada di posisi bawah. Di posisi bawah itulah peneliti bersikap netral,
bisa menjadi partisipan sekaligus pengamat. Jadi kalau kita tarik garis besar bahwa partisipan observation ini lebih menekankan kepada peran dari peneliti atau observer terhadap partisipan atau peserta atau narasumber yang diteliti. Berikutnya adalah metode atau cara yang bisa kita gunakan ketika hendak melakukan partisipan observation. Menurut White tahun 1979, sebenarnya tidak ada cara yang terbaik ketika kita melakukan penelitian. Ya, yang paling penting adalah bagaimana pada saat melakukan partisipan observation, seorang peneliti atau observer itu memandang informan ini sebagai kolaborator. Jadi penekannya adalah pada hubungan antara peneliti dan informan sebagai peneliti kolaboratif. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian, khususnya metode partisipan observation. Yang pertama adalah etika, ya. Secara umum ketika melakukan penelitian pastinya kita harus ada etika. Ya, bagaimana kita bisa memberitahu terlebih dahulu apa sih maksud dan tujuan kita hadir ke dalam masyarakat, ke menemui informan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga anonimitas, ya, menjaga nama baik. Ini juga termasuk bagaimana kita memperhatikan cara-cara yang etis. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memperhatikan bagaimana mendapatkan entry dan membangun hubungan. Dalam artian, kita perlu mengajukan izin terlebih dahulu ketika melakukan penelitian. Kemudian kita juga perlu yang namanya proses untuk membangun hubungan, ya, dalam rangka mendapatkan kepercayaan, trust dari si informan tersebut. Menurut Demang dan Sobo, ada 3 tahapan proses yang disebut hanging out tadi, ya, yaitu proses membangun kepercayaan. Jadi kita seolah-olah berpindah dari posisi formal adalah orang yang tidak tahu apa-apa, gitu ya. Kemudian kita menjadi berkenalan, jadi jahil penyusup menjadi menyambut, kemudian akrab berpengetahuan, sampai akhirnya kita intens, gitu ya, intim melakukan interaksi dengan informan atau narasumber. Aspek yang tidak kalah penting lainnya adalah ya tentunya proses intinya, ya, melakukan observasi atau pengamatan. Jadi pastinya banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, bagaimana kita memilih informan kunci, kita mencoba wawancara, kita melakukan percakapan, membuat catatan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, menurut Angrosino dan Divers tahun 2000, ini menggambarkan terdapat 3 jenis proses dalam melakukan pengamatan. Jadi ada yang disebut observasi deskriptif, terfokus, dan selektif. Macam-macam keterlibatan peneliti dalam partisipan observation. Menurut Suparlan, yaitu yang pertama ada terlibat pasif, ada terlibat setengah-setengah, terlibat aktif, dan terlibat penuh. Adapun terlibat pasif, biasanya itu dicirikan bagaimana peneliti itu tidak melakukan interaksi sosial dengan si yang ditelitinya. Jadi, wujud terlibatnya hanya pada keberadaannya. Contohnya, misalnya ada seorang peneliti yang mau mengamati bagaimana sih tindakan dari warga untuk memperoleh pelayanan fasilitas umum. Jadi, ia mendatangi lokasi-lokasi fasilitas umum seperti kereta api, ya, berdiri di depan loket dan kemudian mengamati lebih dekat daripada si narasumber, tetapi tidak melakukan interaksi. Adapun terlibat setengah-setengah, ini biasanya contohnya ada mahasiswa, misalnya mahasiswa kriminologi, untuk melakukan pengamatan terhadap narapidana, maka ia tetap mendatangi narapidana, kemudian bertindak sebagai mahasiswa
dan memperoleh informasi-informasi mengenai kehidupan sehari-hari dari narapidana itu. Kemudian ada yang disebut juga terlibat aktif. Dalam hal ini, ia tidak hanya melakukan interaksi sosial, tetapi ia juga mengikuti keseharian, kegiatan sehari-harinya, dan bahkan turut memahami dan merasakan apa yang dilakukan oleh si informan. Sebagai contoh, biasanya mahasiswa yang melakukan penelitian etnografi terhadap suku tertentu. Jadi, ia turut mengikuti kegiatan suku-suku tersebut. Nah, lebih jauh daripada terlibat aktif, ada yang disebut terlibat penuh tadi. Ini lebih jauh lagi bahwa peneliti itu tidak hanya mengikuti kesehariannya daripada informan atau peserta, tetapi juga ia sudah menjadi bagian daripada yang ditelitinya itu. Jadi hubungannya sudah lebih dekat, bahkan sudah menjadi keharusan karena sudah menjadi bagian atau kesatuan daripada informan yang ditelitinya. Nah, di samping pengamatan terlibat dan lain sebagainya, menurut Suparlan ada dua macam pengamatan lainnya. Yang pertama ada pengamatan biasa dan pengamatan terkendali. Kedua pengamatan jenis ini memiliki persamaan di mana peneliti ini tidak terlibat hubungan emosi dan perasaan yang ditelitinya. Yang membedakan pengamatan biasa dengan pengamatan terkendali yakni adalah para informan yang akan diamati. Jadi sudah terkondisi posisinya untuk pengamatan terkendali dan juga sudah diseleksi untuk dikendalikan oleh peneliti. Tentunya dengan macam-macam keterlibatan peneliti ini dapat membuat kita lebih memahami mengenai partisipan observation. Kelebihan dari partisipan observation yang pertama tentunya memungkinkan hasil penelitian untuk deskripsi yang sangat rinci. Jadi tidak hanya terbatas gitu ya, karena melibatkan emosional dari partisipan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara yang tidak terjadwal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari pengumpulan data. Interpretasi pengembangan pertanyaan peneliti itu lebih berkualitas. Kelebihan berikutnya yaitu dengan cara pengamatan langsung, ini akan memungkinkan seseorang atau peneliti ini mencatat segala hal yang diperlukan itu secara segera. Jadi tidak menggantungkan data itu hanya dari ingatan seseorang saja. Kemudian yang keempat, kita juga dapat memperoleh data dari subjek, baik kita berkomunikasi secara verbal atau tidak berkomunikasi secara verbal. Jadi data ini dapat tetap dengan mudah diperoleh. Di samping kelebihan, juga terdapat beberapa kekurangan partisipan observation. Jadi, terkadang peneliti mungkin bisa saja tidak tertarik pada apa yang terjadi dari mata publik, sehingga ini harus bergantung pada bagaimana menggunakan kunci informan. Karena masalah itu bisa saja muncul dan terjadi ketika memilih kunci informan yang mirip. Jadi untuk mengurangi potensi ini, masalahnya menjadi bias, maka menurut Bernard ini menyarankan sebelum kita melakukan partisipan observation, kita perlu menguji informan atau memilih peserta yang kompeten sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi mengapa kita perlu memilih metode partisipan observation ini? Karena seringkali ketika kita melakukan kegiatan penelitian, observasi dan lain sebagainya, partisipan atau pemberi informasi itu
akan merasa khawatir terhadap kehadiran pada peneliti. Jadi, oleh karena itu, menggunakan partisipan observation ini dapat membuat peneliti, ya kita sebagai peneliti itu memposisikan diri seolah-olah kita ingin mengetahui informasi dari mereka, yakni informan. Jadi menganggap mereka lebih tinggi, seolah-olah kita ingin melakukan pembelajaran dengan mereka. Seolah-olah kita tidak mengetahui apa-apa, sehingga perilaku mereka itu tidak akan dibuat-buat, dan sehingga perilaku mereka itu jadi natural, dan mereka akan menjadi nyaman, dan informasi yang akan kita peroleh itu akan lebih luas, lebih mendalam, dan tentunya akan jauh lebih baik. Karena penelitian yang bagus atau yang baik itu adalah di mana peneliti itu bisa berperan sebagai peserta, ya, memahami apa sih kebutuhan dari partisipan, ya tidak hanya kepentingan dari tujuan penelitian kita saja. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya untuk melakukan kegiatan penelitian kualitatif, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.